Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang karangan. Yang pertama adalah definisi karangan. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi pengarang, biasanya berupa roman, novel, cerpen, biografi maupun karya sastra lama. Jadi ketika kita membuat sebuah tulisan, itu juga termasuk dalam sebuah karangan. Karangan ada dua, ada karangan fiksi dan non-fiksi. Tadi yang fiksi, dan sekarang adalah karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan, biasanya berbentuk tulisan ilmiah atau tulisan populer, laporan, artikel, fitur, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Jadi kalau yang fiksi itu adalah karangan yang imajinasi, yang hayalan, yang tidak real. Tapi kalau yang non fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan kenyataan, ya. Jadi seperti skripsi yang akan kalian kerjakan nanti itu termasuk dalam jenis karangan non fiksi. Oke, secara umum jenis karangan itu seperti yang sudah pernah kalian pelajari dulu di sekolah, ada 5. Yang pertama adalah narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Nah, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama narasi. Narasi adalah karangan yang memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama kronologis. Jadi narasi itu kan biasa umum didefinisikan sebagai bercerita, tapi bukan cerita yang tidak ada ininya ya, tidak ada ujung pangkalnya gitu. Jadi narasi itu adalah cerita yang punya kronologis waktu, ada awal dan akhirnya. Jadi kalau gosip, ibu-ibu komplek gosip itu bukan narasi ya, itu gosip. Kemudian ada alur yang runtut. Kemudian biasanya disertai kisah yang berbentuk fiksi. Jadi narasi ini walaupun ada dua jenis narasi, ada yang narasi fiksi dan ada yang narasi ekspositoris namanya. Narasi ekspositoris itu misalnya laporan perjalanan gitu ya. Secara umum kita ketahui kalau yang namanya narasi itu berbau cerpen, novel, dongeng gitu. Tapi ada juga yang narasi ekspositoris namanya, yaitu narasi yang berdasarkan kejadian yang real. Nah, ini ada contoh dari narasi ya. Kemudian selanjutnya argumentasi. Jadi argumentasi adalah sebuah karangan yang fungsinya biasanya mempengaruhi pembaca. Jadi ciri-cirinya yang pertama mengemukakan ide, kemudian isinya menambah pengetahuan, didukung bukti dan fakta, bersifat subjektif, dan bertujuan mempengaruhi. Jadi argumentasi ini hampir sama nanti seperti si eksposisi, memaparkan, menguraikan, tapi bedanya dengan eksposisi, argumentasi ada unsur mempengaruhi seperti persuasi. Jadi dalam bentuk sebuah karangan panjang disebut argumentasi ya yang mempengaruhi. Tapi ada juga iklan misalnya, itu juga mempengaruhi, tapi bukan jenis argumentasi melainkan jenis persuasi. Nah, ini contohnya. Jadi ada hal-hal yang diinginkan penulis untuk dipahami sama si pembaca. Jadi bukan hanya sekedar memberi informasi, tapi juga ingin mempengaruhi pembaca untuk mengiyakan apa yang dia tulis. Itu argumentasi. Nah, kemudian eksposisi. Nah, sama seperti eksposisi, argumentasi juga memaparkan, menguraikan, tapi hanya memberi pengetahuan. Jadi hanya menambahkan pengetahuan, bersifat objektif. Kalau tadi subjektif, jadi sesuai dengan sudut pandang penulis. Tapi kalau eksposisi dia bersifat objektif, jadi sesuai real, sesuai dengan kenyataan ya. Nah, ini beberapa contoh dari contoh paragraf eksposisi. Kemudian deskripsi. Nah, ini
adalah sebuah bentuk karangan yang jarang berdiri sendiri. Biasanya dia bergabung di narasi biasanya. Jadi ciri-cirinya adalah merinci secara detail. Alurnya kurang diperhatikan, memberi gambaran nyata dan bertujuan mengajak membaca menikmati masuk dalam karangan. Jadi ketika kita membaca sebuah bentukan karangan deskripsi, kita seolah-olah ikut merasakan. Jadi dapat dirasakan oleh panca indera. Misalnya ketika seorang teman menceritakan tentang sebuah bau, maka kita seolah-olah ikut merasakan bau tersebut, padahal kita nggak ikutan di dalamnya. Nah, itu jenis karangan deskripsi, menggambarkan. Jadi seolah-olah kita ikut merasakan apa yang digambarkannya, itu deskripsi. Nah, ini contohnya. Jadi dia menjelaskan tentang bagian tengah kampus ada kolam, airnya berwarna kecoklatan. Jadi kita seolah-olah bisa mengimajinasikan di dalam pikiran kita seperti yang tertulis. Nah, yang terakhir adalah persuasi. Persuasi ini biasanya menarik padat seperti iklan ya. Iklan apakah dalam bentuk brosur atau iklan TV, itu jenis dari si persuasi. Persuasi ini sebenarnya tujuannya sih hampir sama dengan argumentasi, hanya bentukannya saja yang berbeda. Sama-sama mempengaruhi. Jadi kalau kita lihat iklan yang tadinya nggak mau beli jadi mau beli gara-gara iklannya. Itu fungsinya juga hampir sama dengan si argumentasi. Oke, jadi karangan ini saya rasa kita hanya mengingat-ingat yang sudah pernah kalian pelajari dulu waktu zaman sekolah. Jadi ada narasi, deskripsi, eksposisi, dan argumentasi. Jadi jenis bentukan ini nanti akan kalian pakai, tapi tidak semua ya. Dalam skripsi misalnya kalian akan pakai eksposisi misalnya, atau ada sedikit narasi ekspositoris di dalamnya gitu. Jadi jenis-jenis ini dijadikan pengetahuan untuk bekal kalian menulis skripsi nanti. Oke, saya rasa sampai di sini. Terima kasih.